Oke, baik, selamat sore Bu. Pertama sekali Bu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang sudah Ibu berikan waktunya kepada kami, di mana kali ini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ingin mewawancara Ibu, ingin berdiskusi tentang bagaimana seorang pemimpin atau sebagai kepala sekolah itu di dalam mengambil sebuah keputusan, kira-kira seperti itu ya Bu. Jadi kami nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga nanti Ibu boleh menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang boleh kami berikan agar menjadi bekal kami juga ke depannya kelak ketika kami nanti menjadi seorang pemimpin, kira-kira seperti itu Bu. Nah, kali ini kami sebagai calon guru penggerak, saya sendiri Hotman Tandiana bersama dengan teman saya Deddy Suwardianto, saya Yuranda Silakan, dan kami sudah bersama dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu PT SD Negeri 067229 yang dimana menjadi kepala sekolah kami yang akan menjawab dari segi pertanyaan yang ada di modul 3.1. Baiklah Bu, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama di sini adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Moral itu adalah yang pertama sekali saya mengumpulkan untuk dengan kasus yang terjadi selanjutnya nanti kita untuk pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan benar dan benar atau yang mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil suatu keputusan yang keduanya adalah benar, kita harus melihat sisi kasusnya itu bagaimana, apakah dia sesuai peraturan atau tidak. Ada yang benar tapi tidak sesuai peraturan, kita itu mengacu kepada peraturan yang ada. Jadi pengambilan keputusan itu agar tidak salah pertanyaannya dia harus peraturan. Jadi kita lebih condong kepada peraturan itu yang akan kita dahulukan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah prosedur yang saya lakukan untuk mengambil sebuah keputusan itu saya bawa ke forum rapat. Nah, kita di forum rapat itulah kita mengambil jadi pendapat dari Dewan Guru, karena Dewan Guru itu adalah tempat kita berkolaborasi dalam mengambil sebuah keputusan yang tidak salah. Nah, itu nanti menjadi referensi kita ketika kita mengambil keputusan tadi agar keputusan itu tepat sasaran. Nah, baru selanjutnya ini Bu, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, kira-kira begitu? Ya, ini tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, yang efektif itu adalah kita membawa kasus itu kepada halayak yang berada di tempat kita dan tidak keluar agar itu dapat kita selesaikan di lingkungan kita sendiri. Dengan cara tadi kita melakukan pendapat. Nah, jika kita perlukan atasan kita lihat ini kasusnya, jika kasus itu pelik dan tidak bisa kita ambil untuk sekolah dan jika menyangkut juga dengan kedinasan kita memerlukan pendapat dari atasan kita. Di atas saya itu adalah ada pengawas, nanti di atas pengawas ada lagi namanya kasih kurikulum, lalu selanjutnya adalah tabir. Demikian yang saya ambil prosedur. Selanjutnya Bu, dari hal efektif tadi,
ada juga di sisi lain tantangan, Bu. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dari dilema etika masalah tersebut? Nah, tantangannya itu terutama pada diri saya sendiri. Kenapa? Kalau kasus itu agak pelik kan saya ribet. Artinya takut salah. Tantangan saya itu kalau takut salah mengambil keputusan nanti akan membuat orang lain jadi tidak merasa nyaman. Sementara kita selalu itu adalah bagaimana orang-orang di sekitar kita itu merasa nyaman dengan kita. Itulah tantangan yang saya lakukan. Kemudian selanjutnya Bu, tentang jadwal. Apakah Ibu punya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus terkait dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat? Baik, terkait penyelesaiannya, kita lihat dulu kasus tersebut. Jika kasus itu dapat kita selesaikan dalam waktu yang singkat, tentunya itu berarti kasusnya tidak perlu kita rumit. Artinya langsung saja kita selesaikan di tempat. Tapi jika kasus itu sangat pelik dan butuh bantuan yang lain seperti yang saya sebutkan juga sebelumnya, misalnya butuh bantuan dari pihak kedinasan, karena yang menyangkut kita kan berada di bawah kedinasan. Jika itu menyangkut kedinasan, saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Jadi itu harus kita jadwal. Kita baca deh. Jadwalnya itu bagaimana? Misalnya di minggu ini, contoh saya memberikan SP1. SP1 itu kan peringatan terhadap yang melakukan kasus tadi. Tentunya berhubungan dengan kita. Itu kan nggak bisa dibuang dalam satu hari. Tentunya 3 hari atau orang yang juga belum datang saat kita panggil kan butuh waktu yang lama. Maka kita jadwalkan kita yang terkena kasus tidak juga hadir, kita harus bergerak dan berhubungan serta berkoordinasi dengan atasan saya. Jadi kita butuh waktu pembuatan jadwal tadi. Demikian. Berarti memang tergantung ya Bu ya, tergantung masalah apa yang dihadapi gitu ya Bu ya. Baru ini Bu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu, faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam mengambil keputusan? Baik. Yang paling utama itu adalah orang yang terdekat, yang kita rasa dekat dengan. Kita memang dekat sama semua, tapi ada yang lebih dekat secara mungkin perasaan, mungkin secara persaudaraan, kita lebih gampang berbicara dengannya, atau orang yang terdekat ini lebih mau menyampaikan ide-ide yang nanti akan sinkron dengan diri saya. Ya, jadi itu usaha yang utama ya, orang terdekat dengan kita, kemudian yang orang-orang juga di sekeliling kita. Kemudian selanjutnya juga seperti yang saya katakan tadi, jika kasusnya itu sangat sulit dan pelik, kita butuh rekan sejawat yang sesama kepala sekolah untuk bisa berbicara dan berdiskusi, mengambil sebuah keputusan. Lalu kita butuh juga ruang selanjutnya, yaitu atasan kita langsung, pengawas sekolah, kemudian kita juga saya katakan kasih kurikulum dan lain. Karena kita sinkronisasinya dari bawah ke atas itu ada jenjang dan komunitas dengan pimpinan. Selanjutnya Bu, dari pembicaraan kita pada sore hari ini, dari juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami paparkan, mungkin apa yang bisa kita ambil pelajaran dari diskusi kita pada hari ini, ataupun pengalaman Ibu menyelesaikan suatu kasus dari keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil saat ketika mengambil sebuah keputusan itu, kita menggunakan rasa kasih sayang kita. Karena dengan kita melakukan itu, kasus itu akan berjalan dengan baik. Kemudian kita butuh orang terdekat yang menyampaikan ide-idenya terhadap kita, dan idenya kemudian sinkron terhadap ide kita agar kinerja kita berjalan dengan baik. Ide-ide itu adalah inspirasi buat kita untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi, dan kita nggak boleh negatif thinking terhadap kasus ini, apalagi terhadap orang yang sedang berkasus. Jadi, kita juga kan seorang pemimpin bukan selalu benar dan bukan harus dibenarkan. Jadi
dalam hal penyelesaian kasus, pembelajaran yang harus saya ambil juga bahwa dalam penyelesaian kasus kita bukan mencari kesalahan, tapi kita mencari kebenaran dengan memperbaiki kesalahan yang ada dengan cara silaturahmi dan kekeluargaan. Dan bagaimana bagi saya akhirnya kasus itu tidak menimbulkan permusuhan. Oke, baiklah Bu, terima kasih banyak ya buat waktunya. Di mana hari ini kami telah menerima jawaban dari Ibu mengenai sebuah keputusan terhadap seorang pemimpin, begitu ya Bu ya. Dan kami berharap pengalaman yang telah Ibu lakukan mungkin menjadi bekal kami kelak ketika kami nanti menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu Bu, terima kasih banyak buat waktunya. Semoga di pertemuan kita ini mendapatkan hikmah yang baik ya Bu ya ke depannya. Baik, semoga saya berharapkan sukses. Selanjutnya Alhamdulillah Tuhan. Demikian. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah wawancara Pak untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Jadi Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak silakan menjawab. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini dalam hal mengambil keputusan di dalam moral seperti itu, yang harus pertama saya lakukan itu adalah mengenalkan soal hal-hal hukum tentang hal-hal keputusan. Tidak bisa mengambil keputusan itu seluruhnya di tangan sebagai bentuk kepala sekolah. Jadi harus dibedakan, ada keputusan mutlak yang harus diambil secara langsung oleh kepala sekolah, dan ada keputusan itu harus kita musyawarahkan si keluarga sekolah, masuk guru dan secara baik harus tahu. Iya Pak. Kemudian Pak, jadi selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya dua masalahnya sama-sama benar. Mana? Ada kita identifikasikan dulu masalahnya ini kan gitu ya kan, identifikasikan kira-kira keputusan yang akan kita ambil bagaimana, kita survei data karena dilakukan pada seluruh dewan guru, lalu kita usahakan juga kembali dengan keputusan secara bersama. Walaupun itu akhirnya saya yang memutuskan tapi itu karena kita masalah anak kepada sekolah kan gitu ya kan. Kemudian bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Menjalankan Ini sepertinya iya sama juga ya. Juga sama. Kemudian Pak, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya itu yang pertama ya kita lihat dari segi tindakan yang harus diambil keputusan, ya kan? Maka itu ada beberapa yang guru langkah-langkahnya untuk berdiskusi dulu. Berdiskusi, musyawarahkan pada dewan juga sama, ya kan. Lalu sampai sejauh mana, setingkat apa sih permasalahannya ini, dan itu sehingga nanti kita kita ambil keputusan baik itu yang baik maupun yang kurang baik, tidak ada yang dirugikan.
hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tadi? Ya, mencari keputusan terbaik dalam kedua hal tersebut merupakan masalah yang sama-sama benar. Walaupun itu benar, walaupun itu salah, ya kita harus mengambil keputusan. Kalau benar ya harus kita berdoa untuk meningkatkan satu kebenaran itu. Yang tidak, kalaupun salah, bukan harus kita salahkan mereka, tapi mengambil solusinya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tadi? Ya, awal tantangan kedua tersebut Etika dan kehidupan moral. moral tadi ya kan, kalau kita bicara moral kita sebagai sikap kita lakukan kan. Jadi kalau hal-hal yang harus kita tantangan itu sebenarnya bagaimana kita menyikapi tentang moral tadi yang terjadi dilema etika tadi dan itu, lalu bagaimana kita bisa berbuat etika kita juga terhadap apa yang kita hadapi. Tentunya dalam masalah ini kan etika dan moral baik itu pada anak-anak ataupun pada masyarakat, ya terutama dari kita dan bahasa kita dan harus satu dan dibedakan sejauh apapun masalah moral dari bagaimana kita supaya kedua belah pihak ini yaitu masyarakat baik itu di sekolah ya kan tidak keputusan yang berbeda. Jadi solusi Iya, bukan berbeda, sama-sama kita memutuskan. Jadi kalau hal ini selain kita bisa memadukan dua hal ini, kita melihat keputusannya, bagaimana kita dengan masyarakatnya supaya tidak terjadi satu menimbulkan satu Oke, kemudian Pak, apakah ada jadwal tertentu untuk membuat keputusan atau membuat menyelesaikan di tempat langsung atau menyelesaikan masalah tadi atau pengambilan keputusan melalui prosedur terkait jadwalnya? Kalau dalam hal ini tidak perlu pakai jadwal. Terjadwal, kalau terjadwal itu berarti kita memang sudah timbulkan. Kalau terjadwal itu jadi cara secara langsung aja kan gitu ya kan, secara langsung ya langkah-langkah dari itulah kita panggil dulu, kita beberapa orang dulu atau kita kumpulkan dulu ya kan, ya kita harus berjadwal hari ini tanggal sekian atau jam bulannya seperti itu, kita udah diprogramkan. Kalau hari ini kan tidak diprogramkan, Kemudian faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor ya? Iya, membantu. Ya, lingkungan. Oh ya, termasuk guru-guru ya? Guru-guru. Itu kan kita mengambil keputusan tadi itu bagaimana yang mereka memberikan satu masukan untuk akhirnya kita simpulkan dia memberikan satu keputusan. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Pembelajaran apa yang Bapak petik dari sebuah pengalaman mengambil keputusan dilema etika keputusan kita? Pelajaran. Belajar ya, harus belajar lagi deh. Dari pengalaman yang sudah-sudah Gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat pelajaran etika, ya dilema etika. Jadi pelajaran etika itu sebelumnya kalau saya akan dikatakan ya kita sikapi aja. Saya sikapi aja.
Jadi terima kasih Pak. Jadi untuk wawancara ini saya rasa sangat sudah saya catat dan sudah saya simpulkan Pak, dan saya bisa belajar banyak dari pengalaman Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dalam dilema kita. Terima kasih Pak.